salam dan bahagia. Hai, jumpa lagi dengan saya Dian Mega Indah Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada aksi nyata kali ini, tentunya saya dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Maria Herliani Dua Bunga, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Igel Mamuli. Nah, judul program dari program yang saya akan laksanakan yaitu Usap Jabrik, ubah sampah plastik jadi ekobrik. Program Usap Jabrik ini berdasarkan pada prakarsa perubahan membudayakan peduli lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik melalui ekobrik. Tujuan dari program Usap Jabrik ini yang pertama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, yang kedua mengasah kreativitas, yang ketiga menguatkan sikap gotong royong, dan yang keempat pembiasaan budaya hidup berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan Bagja pada program Usap Jabrik ini. Kali ini tahapan yang kita bahas adalah tahapan B, yaitu buat pertanyaan utama. Dalam tahapan B ini akan disajikan tabel pertanyaan-pertanyaan pada tahap buat pertanyaan utama serta langkah-langkah dan proses kepemimpinan murid yang ada pada tahapan ini. Kemudian ada juga dokumentasi dan catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan utama. Kalau menurut Ibu, apakah program ekobrik ini jika diterapkan di sekolah kita akan berjalan atau berdampak bagus? Di mana nanti akan dibuat benda-benda yang terbuat dari ekobrik tersebut? Berguna ternyata setelah dibuat ekobrik itu akan menghasilkan sesuatu karya. Karya-karya itu kan bisa saja jual atau bagaimana mendatangkan hasil bagi mereka. Nah, menurut kalian sampah di sekolah kita ini bagaimana? Banyak atau enggak? Terus lebih banyak itu sampah apa? Selama ini kalian melihatnya seperti apa? Silakan, siapa yang mau memberikan penyampaian atau pendapat? Angus, silakan Angus, berdiri. Menurut saya, Ji, sampah di sekolah itu sangat banyak. Nah, terutama sampah-sampah hasil jajanan kita di kantin, seperti kemasan-kemasan plastik dari snack, minuman-minuman kayak ale-ale, aqua, itu kan masih banyak. Dan juga sampah-sampah daun.
tahapan B ada tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Sama pada tahapan A ini juga disajikan tabel tentang pertanyaan-pertanyaan serta tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada juga proses kepemimpinan murid pada tahapan ini. Serta disajikan juga dokumentasi dan catatan refleksi pada tahapan ambil pelajaran. Tandanya kita ada program itu, Caniwago ingin membuat apa untuk sekolah? Buat meja, kursi, ataupun pagar untuk hiasan sekolah. Terima kasih Yesua. Kira-kira kalau begitu Yesua mau bikin apa enggak? Usah lagi ada niat. Oke, bagus. Yang selain dibuat meja, kursi, tadi apalagi pagar ya kan? Ada lagi nggak? Kalian punya ide lagi nggak? Ekobrik itu dibuat apa? Apa? Lestari angkat tangan ini atau mainan pulpen? Ada nggak yang selain buat kursi, buat apa lagi pagar, terus buat apa lagi? Buat apa? Dinding boleh. Dinding? Boleh sih buat dinding, cuma Ganti batu bara. oh boleh, waktu itu bisa ya sebenarnya. Cuma kan maksudnya itu butuh alat yang lebih banyak kan kalau buat. Kalau Aldo buat apa lagi? Bisa juga menjadi cuan. Penghasilan. Oke, penghasilan. Itu lalu kayaknya coach pernah sampaikan ya? Iya. Oh, waktu itu kan coach bilang kalau satu botol itu dapat berapa? Oh 3 botol ya? 3 botol 10.000. Botol yang ukuran berapa? Besar. Iya. Besar. Oh itu harus 3 dapat 10.000. Itu harus isi full ya, ekobrik harus isi full. Nah jadi kita bisa memanfaatkan sampah untuk ekobrik. Selain untuk keadaan sekolah kita, juga kita bisa menghasilkan cuan ya kan. Nah cuan. Nah sebenarnya gimana caranya supaya sampah tersebut itu Buang sampah ke tempatnya dan kita Julia pernah membuang sampah plastik? ya kata seperti Dan apa? Rajin. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya tentang program yang berdampak positif bagi murid. Selanjutnya kami mengharap kritik dan saran dari rekan-rekan semua. Terima kasih, salam dan bahagia.